throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Your whole show is captivating me, but don't think that I so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. see the sparks you throw. Apa? Oke, kita di sini mau mencoba menjelaskan sedikit tentang logam. Iya, nanti di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian logam, sejarahnya logam, terus cara pembuatannya, dan juga fungsinya. Untuk menjelaskannya, saya sudah menyiapkan teman saya sendiri untuk menjadi korban penjelasan. Oke, untuk pertama apa sih penjelasan logam? Iya. Penjelasan logam. Pengertiannya. Pengertian dulu. Iya, Penjelasan apa pengertian? Pengertian. Pengertian logam akan dijelaskan oleh saudara Edward. Silahkan. Dalam kimia, sebuah logam atau metal adalah material yang biasanya keras, tak tembus cahaya, berkilau, memiliki kondisivitas listrik dan termal yang baik. Logam umumnya liat, yaitu dapat ditempa dan ditekan permanen hingga berubah bentuk tanpa patah atau retak dan juga fleksibel dan bulat. Simbol Wikipedia. Oke, terima kasih kepada saudara Edward yang telah menjelaskan tentang pengertian logam. Jadi kita bisa narik kesimpulan dari pengertian Edward tersebut bahwa logam itu adalah sesuatu yang tidak tembus cahaya dan penghantar termal yang baik Dan berkilau. berkilau. Selanjutnya tentang sejarah Oh logam iya, yang sejarah dibawakan tadi itu oleh saudara Zena. dan Sandy. Pada saudara Zena dan Sandy, waktu dan tempat kami persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah logam. Pemburu harta karun di Swiss menemukan sebuah artefak kuno yang berusia 3.500 tahun. Artefak ini menjadi spesial karena berbentuk tangan serta terbuat dari logam perunggu. Arkeolog menyebut jika artefak yang ukurannya lebih kecil dari tangan manusia pada umumnya, ini dibuat pada zaman perunggu dan merupakan satu-satunya artefak terbuat dari logam dan berbentuk bagian tubuh manusia yang pernah ditemukan di Eropa. Pemburu harta karun menemukan artefak tersebut di dekat Danau Bios pada bulan Oktober 2017. Keesokan harinya, para penemu ini memberikan tangan, juga belati, perunggu, serta tulang rusuk yang ditemukan bersama tangan logam kepada Archaeological Survey of the Canton of Bern di Dinas Arkeologi setempat. Perhitungan radiokarbon pada lem yang digunakan untuk merekatkan hiasan emas. Orang kuno membuat tangan tersebut antara 1500 cm dan 1400 cm. Merasa penasaran dengan temuan tersebut, pada arkeolog kembali menyusuri tempat penemuan tangan perunggu tersebut. Rasa penasaran. Oke guys, dari yang disampaikan oleh saudara Zainal, kita dapat simpulkan bahwa artefak logam ditemukan pada tahun 2017 Dan berusia diperkirakan artefak itu berusia 3.500 tahun. yain aja, oke? Di pertama ditemukan itu sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Kalau nggak salah, cek aja di Google sendiri, oke? Oke, baik. Saya di sini akan menjelaskan tentang zaman logam di Indonesia. Anda mungkin pernah mendengar tentang zaman logam, kan? Tapi apakah zaman logam itu sebenarnya? Zaman logam merupakan masa di mana kehidupan masyarakatnya sudah semakin maju dan masyarakatnya sudah mengenal teknik-teknik pengolahan logam. Mereka sudah mampu membuat alat-alat dari logam dan menjadi sangat terampil. Perkembangan ini tentunya menunjukkan bahwa taraf kehidupan sudah meningkat. Kehidupan masyarakat yang semakin kompleks tentunya membutuhkan orang-orang yang terampil di bidangnya masing-masing. Di zaman logam ini adalah
beberapa pembagian zaman logam, yaitu yang pertama zaman tembaga, yang kedua zaman perunggu, dan yang ketiga adalah zaman besi. Tapi yang paling sempurna adalah pada zaman besi. Pada zaman besi, manusia telah mampu menciptakan alat dari logam yang lebih sempurna dari zaman tembaga dan perunggu. Dengan cara membuatkan besi dari bijinya lalu menuangkan cairan besi tersebut ke dalam cetakan. Dan materi selanjutnya adalah ciri-ciri zaman logam. Yang pertama adalah kegiatan perdagangan berkembang semakin pesat pada masa ini, di mana perdagangan sudah dilakukan dari pulau ke pulau di Indonesia, bahkan sampai ke Asia Tenggara. Dan yang kedua, pada masa ini penguburan jenazah dilakukan dengan dua cara, yakni secara langsung dan secara tidak langsung. Dan yang ketiga, mahir dalam pengolahan logam tentunya kan. Hal itu dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan berbahan dasar logam seperti cincin, anting-anting, dan kalung. Dan yang keempat, budayanya sudah semakin tinggi dan maju. Dan yang terakhir, kemajuan juga dirasakan dalam sistem pertanian yang sudah menggunakan persawahan yang lebih efektif dan efisien dari sistem ladang. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian. Oke, silakan. Untuk di Indonesia sendiri, artefak itu bukan artefak sih, maksudnya logam Zaman ini logam dibagi menjadi 3. apa tuh? Apa aja tuh? Perunggu, Tembaga, perunggu, sama besi. tapi lebih dominan Besi, karena besi itu udah kayak alatnya tuh udah disebut sempurna lah guys. udah. Oke, selanjutnya kita ke bagian cara pembuatan. Untuk pembuatannya sendiri akan dijelaskan oleh saudara sekandung tanah air Iksan Munawar. Iksan, silakan. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat logam. Proses yang pertama, proses pengecoran. Suatu teknik pembuatan produk di mana logam dicairkan dalam tungku peleburan, kemudian dituangkan ke dalam rongga cetakan yang serupa dengan bentuk asli dari produk cor yang dibuat. Yang kedua, proses pemesinan. Proses pemotongan logam disebut sebagai proses pemesinan, adalah proses pembuatan dengan cara membuang material yang tidak diinginkan pada benda kerja sehingga diperoleh produk akhir dengan bentuk, ukuran, dan surface finish yang diinginkan. Proses yang ketiga, pembentukan logam. Proses metal forming adalah melakukan perubahan pada benda kerja dengan cara memberikan gaya luar sehingga terjadi deformasi plastis. Proses yang keempat, pengelasan. Proses menyambung dua bagian logam dengan jalan pencairan sebagai dari daerah yang akan disambung. Adanya pencairan dan pembekuan di daerah tersebut akan menyebabkan terjadinya ikatan sambungan. Proses yang kelima, perlakuan panas, adalah proses yang meningkatkan kekuatan material dengan cara perlakuan panas. Proses yang keenam, surface treatment, adalah proses perlakuan yang diterapkan untuk mengubah sifat karakter. Proses yang keenam adalah proses perlakuan yang diterapkan untuk mengubah sifat karakteristik logam pada bagian permukaan logam dengan cara proses termokimia, mental spraying. Oke, terima kasih kepada saudara Ihsan yang telah menjelaskan cara pembuatan logam. Jadi, Pokoknya pembuatan logam itu seperti itu. Langkah-langkahnya, step-stepnya, Yep. suhu apapun itu seperti itu. oke, Dan- selanjutnya langsung aja lah ke fungsi. Fungsi logam tuh banyak banget. Apa fungsinya? Ada dipakai buat alat elektronik, terus juga buat perhiasan, lampu taman, dan Satu lagi kenapa logam itu banyak fungsinya, karena logam itu fleksibel, bisa dicairkan dan bisa dibentuk. Yang mau like aja, yang mau share ya bisa lanjut.